Halo, jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar materi matematika yaitu pembulatan. Nah, perhatikan baik-baik ya video tutorialnya. Good luck. Sudah siap belajar pembulatan? Yang pertama, kita akan belajar pembulatan kesatuan terdekat. Untuk pembulatan kesatuan terdekat ini hanya digunakan untuk pecahan desimal. Langkah yang pertama, perhatikan angka pecahan desimal persepuluhan. Berarti yang contohnya adalah misalnya 2,3, 4,5, 5,8 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, jika angka desimal persepuluhan itu kurang dari 5, yaitu 1 atau 2 atau 3 atau 4, maka yang harus kamu lakukan adalah membulatkan ke bawah ke angka satuan bilangan tersebut. Maksudnya gimana? Nanti kita langsung praktek. Kemudian yang ketiga, jika angka desimal persepuluhan itu lebih dari atau sama dengan 5, berarti kalau persepuluhannya itu adalah 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau 9, maka dibulatkan ke atas menuju ke angka satuan di atasnya. Yuk, perhatikan contohnya. Di sini ada contoh pecahan desimal 8,3. Nah, 8,3 akan dibulatkan ke satuan terdekat. Harus kamu ingat, ini adalah satuannya. Nah, yang akan kita bulatkan adalah bagian yang ini. Persepuluhannya. Di situ sudah Bu Andrea tebali. Nah, yang harus kamu perhatikan di sini tadi adalah angka desimal persepuluhannya. Kamu perhatikan di sini. Angka 3 berarti yang harus kamu perhatikan. Angka 3 itu masuk kategori yang mana? Yang kurang dari 5 atau yang lebih dari 5? Nah, karena angka 3 itu masuk ke kategori yang kurang dari 5, maka bilangan ini harus dibulatkan ke bawah. Artinya, angka 3 ini berubah menjadi 0, kemudian komanya tetap, 8-nya tetap. Nah, 8,0 bisa ditulis dengan 8. Jadi 8,3 dibulatkan menjadi 8. Jelas ya? Contoh yang kedua. Di sini ada 9,1. Nah, di sini sudah Bu Andrea tebali. Yang wajib kamu perhatikan di sini. 1 masuk kategori yang mana? Yang kurang atau yang lebih. Nah, karena 1 masuk ke kategori yang kurang, maka 1 ini dibulatkan ke bawah berarti menjadi 0. Depannya satuannya ini tetap. Nah, jadi 9,0. 9,0 bisa ditulis dengan 9. Jelas ya? Nah, sekarang contoh yang ketiga, 5,8 maka dibulatkan menjadi berapa? Masih sama langkahnya. Kamu perhatikan di bagian ini. Nah, bagian ini masuk ke kategori yang mana? 8 itu maksudnya kurang atau lebih. Nah, karena 8 itu masuk ke lebih, berarti 8 ini kamu harus ubah menjadi 0,
Kemudian satuannya ini harus kamu tambah 1. Itu sama dengan dibulatkan ke atas. Nah, dibulatkan ke atas berarti menjadi 6. Nah, 6,0 itu sama dengan 6. Kemudian selanjutnya pecahannya contohnya adalah 6,5. Dibulatkan menjadi berapa ya? Nah, caranya masih sama. Yang kamu perhatikan adalah pada bagian persepuluhannya. Di sini menunjukkan 5, angka 5. Berarti masuk kategori yang mana ya? Masuk kategori yang atas atau yang bawah, yang kurang atau yang lebih. Karena di sini 5 berarti masuk ke kategori lebih atau sama dengan 5. Maka dibulatkannya ke atas. Nah, berarti 5 ini harus berubah menjadi 0. Kemudian satuannya ini harus kamu tambah 1 menjadi 7. Berarti 7,0 itu sama dengan 7. Nah, diingat-ingat ya teman-teman. Jadi kalau kalian membulatkan ke bawah, maka satuan, karena di sini kita akan membulatkan ke satuan, berarti satuannya ini tetap. Kemudian kalau kita akan membulatkan ke atas, maka satuannya ini harus ditambah 1. Jelas ya? Mudah kan? Bagian yang kedua, kita akan melakukan pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, kalau kita akan membulatkan ke puluhan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah satuannya. Diingat-ingat, kalau tadi kita membulatkan ke satuan terdekat, maka yang kita lihat adalah persepuluhannya. Nah, karena ini kita akan membulatkan ke puluhan terdekat, maka yang akan kita perhatikan adalah angka satuannya. Kemudian langkah yang kedua dan langkah ketiga masih sama. Kalau kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Kalau lebih atau sama dengan 5, kita akan bulatkan ke atas. Kita langsung masuk ke contoh. Ada angka 42. Kita akan membulatkan ke puluhan terdekat. Maka yang harus kita perhatikan adalah satuannya. Nah, satuannya di situ adalah 2. Maka 2 itu masuk ke kategori yang mana? Yang kurang atau yang lebih. Nah, karena 2 itu masuk yang kurang, berarti 2 ini berubah jadi 0, 4 tetap. Nah, berarti 42 dibulatkan menjadi 40. Mudah ya? Kemudian yang kedua, contoh yang kedua. 64 dibulatkan menjadi berapa? Ke puluhan terdekat. Yang kita perhatikan adalah satuannya. Satuannya adalah 4. Satuan adalah 4 berarti masuk kategori yang kurang. Berarti kita akan bulatkan ke bawah. Berarti 4 ini berubah menjadi 0 dan 6-nya harus tetap. Nah, berarti menjadi 60. Kemudian yang ketiga, 27 dibulatkan menjadi berapa? Ke puluhan terdekat. Sama, yang kita perhatikan adalah satuannya. 7 di sini satuannya. Satuannya 7 berarti masuk ke kategori kurang atau lebih. Nah, karena 7 berarti masuk ke kategori lebih. Berarti kita harus membulatkan ke atas. Berarti 7 harus berubah menjadi 0 dan 2 puluhannya harus kita tambah 1. Berarti menjadi 3. Berarti 27 dibulatkan menjadi 30. Mudah ya? Yang terakhir 65. Kita bulatkan ke puluhan terdekat.
berarti yang kita perhatikan adalah satuannya, yaitu 5. Berarti 5 itu masuk ke kategori dibulatkan ke atas. Berarti satuannya kita ubah menjadi 0, tapi kita harus ingat dibulatkan ke atas artinya puluhannya harus kita tambah 1. Berarti di sini menjadi 7. 65 dibulatkan menjadi 70. Mudah ya. Yang terakhir kita akan belajar yaitu pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, karena ini yang ditanyakan atau yang akan kita pelajari adalah ratusan terdekat, maka langkah yang pertama yang kita perhatikan adalah puluhannya. Nah, di sini agak berbeda. Perhatikan langkahnya. Jika angka puluhan itu kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah ke angka ratusan bilangan tersebut. Langkah yang ketiga atau syarat yang ketiga, jika angka satuan itu yang terakhir, pembulatan yang kita pelajari yaitu adalah untuk pembulatan ke ratusan terdekat. Perhatikan langkah-langkahnya. Karena ini yang akan kita cari adalah pembulatan ke ratusan terdekat, maka langkah yang pertama kalian harus memperhatikan angka puluhannya. Ingat ya, karena kita mau pembulatan ke ratusan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah puluhannya. Di sini ada sedikit perbedaan dengan pembulatan yang sudah kita pelajari tadi. Langkah yang kedua, jika angka puluhan itu kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah. Kemudian, syarat yang ketiga, jika angka puluhan itu lebih dari atau sama dengan 50, maka dibulatkan ke atas. Yuk, langsung kita ke contoh. Di sini ada contoh angka 139. Maka dibulatkan menjadi, ingat, ini akan dibulatkan mintanya ke ratusan. Karena ke ratusan, maka yang kamu perhatikan adalah puluhannya. Nah, puluhannya itu kan berarti mulai dari sini ya. Mulai dari 39. Nah, 39 itu di bawah atau di atasnya 50 ya? 39 di bawahnya. Karena 39 itu di bawahnya 50, maka kita harus melakukan pembulatan ke bawah. Nah, berarti 39 ini harus berubah menjadi 0, 0. Kemudian angka satunya ini bagaimana? Sama dengan yang sebelum-sebelumnya, tetap. Nah, jadi 139 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 100. Kemudian yang kedua, 327 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi, berarti yang kamu perhatikan adalah ini, puluhannya. Puluhan mulai dari 27. Ingat, 27 kurang dari atau lebih dari 50. Ya, kurang dari. Berarti angka 27 ini harus kamu ganti menjadi 0 dan 0. 27, 0, 0. Kemudian 3-nya bagaimana? Tetap. Nah, mudah ya. Contoh yang ketiga, ini yang sedikit berbeda. Nah, ada angka 172 dibulatkan ke ratusan terdekat. Berarti yang kamu perhatikan adalah puluhannya. Puluhan mulai dari 72. Berarti 72 kamu ubah menjadi 0, 0. Ingat, 72 itu kurang atau lebih dari 50? Ya, lebih. Berarti karena 72 itu lebih, berarti kita harus membulatkan ke atas.
Karena kita membulatkan ke atas, maka yang diminta yaitu ratusan harus kamu tambah 1. Nah, berarti 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Berarti 172 dibulatkan menjadi 200. Gampang sekali. Kemudian yang terakhir, 364. Nah, dibulatkan ke ratusan terdekat. Sama ya caranya, stepnya. Perhatikan puluhannya, yaitu di sini 64. Nah, 64 itu kurang atau lebih dari 50? Ya, lebih. Berarti 64 berubah menjadi angka 0. Dan 0 berarti karena lebih, kita bulatkan ke atas. Maka yang diminta harus ratusannya kamu tambah 1. Menjadi berapa? 4. Berarti 364 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 400. Mudah sekali ya. Silahkan kalian mengerjakan soal-soal latihan. Selamat mencoba. Good luck.